Ya, itu ya. Beda-beda datang, makanya karena berbeda-beda maka di satu pondok itu perlu ada tata kelola pengelolaan pesantren yang lebih baik. Di pesantren itu ada pola asuh, ada pola ajar. Ini ustadz biar paham gitu ya. Ada pola asuh dengan pola ajar. Pola asuh itu mengasuh anak-anak dari mulai tidur lagi. Itu pola asuh, diintip tuh, Nana tidurnya gimana? Kalau salah suruh dibenerin. Kalau ini itu pola asuh, dididik asuh, pola asuh. Pola ajar ketika di kelas. Kita tuh jangan sampai menyalahkan tapi tidak menunjukkan kebenaran. Kamu salah baca Qur'annya. Bukan ngaudu, tapi audu, dikasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu repot itu. Kalahmu, yang benar gimana Ustaz? Pokoknya kamu salah. Yang benar gimana? Kasih tahu yang benernya. Itu namanya pola ajar. Kasih tahu. Makanya yang parah itu kita nggak tahu tapi nyalahin, itu yang repot. Kamu salah. Salahnya di mana? Nggak tahu salahnya di mana. Gimana sih? Nyalain tapi nggak tahu salahnya di mana. Lu salah, gue ya gitu ya. Kalau gue salah emang lu bener kan gitu ya. Gitu. Artinya apa? Ini namanya pola asuh dan pola ajar. Setiap kehidupan di sini punya peran masing-masing ya anak-anakku. Ustadz punya perannya, Umi punya perannya, Ayaji punya perannya, semua punya peran. Dan kamu diasuh, diajar 24 jam oleh pengurus pesantren. Baik itu Abi, Umi, Ustadz, semuanya ngasuh kamu dari 24 jam. Pertanyaan Haji, kalau 24 jam, 1 jamnya itu dikasih 50.000. Itu kira-kira berapa? Atau 10.000 deh. 10.000 1 jam 24 berarti 24 kali 10. Berapa? Hah? 240.000. Satu hari kali 30. Satu kali. Banyak banget itu. Kira-kira Haji bisa ngebayarnya enggak? Pesantren bisa ngebayarnya enggak? Ya enggak. Kalau bisa ngebayarnya, orang tua kamu bayar berapa ke Ayah Haji? Ke pesantren bayarnya berapa? Ya, coba itu. Nah, ini nggak sanggup. Makanya dibutuhkan apa? Supaya ini bisa berjalan, kamu bisa belajar, anak-anakku bisa belajar, ustadznya bisa punya kehidupan, bisa makan, segala macam. Caranya gimana? Semuanya itu dilakukan. Makanya muncullah disebut dengan panca jiwa pondok. Hampir sama panca jiwa pondok, seluruh pondok modern itu sama panca jiwa. Apa yang pertama itu di panca jiwa? Apa sih panca jiwa itu sebelum? Yang pertama itu apa? Keikhlasan. Ikhlas itu apa? Siapa yang tahu? Kamu ikhlas. Pak, saya ikhlas, anak saya di sini ikhlas, saya ikhlas. Kamu ngasih gaya Haji makanan, saya ikhlas, saya ikhlas. Kamu apa ikhlas? Ya, pertanyaannya ikhlas itu apa? Ada yang tahu? Coba deh, coba minta air coba. Saya ingin jelaskan namanya ikhlas itu dengan adanya air. Semua dikasih air Haji enggak kayaknya ya? Iya ya. Oh sini. Biar nonton ikhlas bukan mau minum Haji, cuma nonton ikhlas.
Iya. Mau nyontohin ikhlas. Nih contoh ikhlas nih ya. Ikhlas itu dari katanya coba dicek di Munjid atau di mana itu namanya khalasa. Khalasa itu apa artinya? Hah? Sudah. Khalasa itu bukan sudah, tapi khalasa itu bening. Jadi ini al-makhalas. Khalas itu bening. Bersih itu khalas. Kemudian di ujung-ujungnya ya khalas. Kenapa sebut khalas sudah? Ya, emang mau diapain lagi? Yang sudah bersih mau diapain lagi ya khalas namanya. Selesai gitu. Karena ada bening khalas. Itu disebut ikhlas. Orang yang melakukan perbuatan ikhlas namanya so. Gitu ya. Orang yang selalu mencoba berbuat kebaikan, kesucian namanya apa? Orang-orangnya mukhlis. Mukhlisina lahuddin hunafa'a. Mukhlis orang yang coba berbuat suatu kebaikan, mensucikan dirinya, menjauhkan dari maksiat-maksiat, bercampur dengan perbuatan-perbuatan yang mengganggu jiwa seseorang itu disebut mukhlis. Ada yang lebih tinggi dari mukhlis, yang membuat baper para setan dan jin. Para setan semuanya iblis saja baper. Ini orang nggak bisa diapa-apain ini. Digoda nggak bisa, digoda, wah kan nggak bisa. Coba kamu buka surat Al-Hijr ayat 40 yang kamu buka itu, lihat ketemu di sana itu. Waktu itu iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Yes. Kemudian protes iblisnya. Ya Allah, boleh nggak saya minta permintaan, satu permintaan? Oke, saya akan goda manusia itu. Oke, boleh. Tapi kata iblis, dia tahu sendiri, saya tidak akan bisa menggoda kelompok orang di atasnya mukhlis tadi. Namanya mukhlas. Coba kamu coba Hijr mukhlasun. Itu baper. Jadi kalau iblis, kalau setan menggoda orang itu cuman ya basa-basi doang. Yang penting saya mau sudah protokolnya sudah ngegodain deh gitu. Nggak bisa kegoda. Itu ikhlas. Makanya ikhlas itu membuat setan frustasi sama kita. Jangan setan iblis dibuat senang sama kita. Ini mah senang banget, malah bersahabat sama iblis. Nolong barang orang. Iblis itu kerjaannya. Ngegodain orang sholat. Tidur lagi azan. Belajar molor mulu. Kumpul lagi begini aja ngantuk berat. Pas lagi main bola enggak ada yang tidur. Ada enggak main bola tidur kamu? Main bolanya pak tidur. Saya lagi main bola tapi ngantuk nih. Ada enggak? Enggak ada kayaknya. Ya, ikhlas. Ikhlas itu orang suci. Makanya kalau kamu melakukan sesuatu tanpa pamrih apapun itu ikhlas. Jadi kalau kamu masih ada pamrih, belum ikhlas. Apalagi sekarang ikhlas itu sudah di dalam hitungan orang-orang ekonomi. Pak Haji, ikhlas itu ada batasnya. Pak Haji, ikhlas itu ada standarnya. Pak Haji, ikhlas itu ada angkanya. Seberapa angkanya? Enggak ada, ikhlas itu enggak ada angkanya. Bening dia tidak ada angkanya. Makanya kalau kamu mau pertama yang harus dibangun di pondok itu ikhlas dulu. Kamu ikhlas kamu mau jadi santri. Kalau kamu nggak jadi ikhlas jadi santri, biar jadi santri kamu jadi kiainya.
Mau? Nggak apa-apa, saya aja ikhlas mau jadi kiai belajar lagi. Kamu jadi kiainya sini duduk ini. Siapa yang mau? Ya. Mau? Ya kamu harus melakukan itu. Belajar jadi santri, ikhlas jadi santri. Apa fungsinya santri? Ikhlasnya. Ikhlasnya santri gimana? Ikhlasnya santri siap dibimbing, siap diajak, siap diluruskan, siap digembleng, siap di apa lagi? Sentil ya kalau bandel. Siap. Makanya harus ikhlas kamu jadi santri. Kalau kamu gak jadi ikhlas, sudah gak usah jadi santri. Guru-guru juga harus ikhlas jadi guru. Ustadz harus ikhlas. Aja gak bisa ngasih apa-apa. Karena mereka ikhlas, itu siapa yang akan membayar keikhlasan kamu? Ada yang ngebayar gak? Ada. Yang ngebayar itu Allah. Cara ngebayarnya Allah gimana? Enggak lagi dengan materi uang. Mungkin saja mereka ustadz ini yang ikhlas tadi akan Allah lipat gandakan di kemudian hari. Aja ada cerita yang menarik. Ada ustadz, dia di bawah Ayah lah gitu ya. Artinya itu mengabdi di sebuah pesantren tanpa digaji. Bayangkan sampai 10 tahun apa 5 tahun. Cuman dia ikhlas lakukan itu. Dia ikhlas lakukan itu. 10 tahun dia nggak dapat apa-apa. Secara materi nggak dapat apa-apa. Saya tanya, kamu punya ini nggak punya. Kamu punya nggak punya? Dia nggak punya. Motor aja punya pesantren, ini punya pesantren ini. Teman-temannya udah punya bisnis, teman-temannya udah kuliah, teman-temannya sudah bekerja, dia begitu aja. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian keikhlasannya tidak dibayar oleh Allah. Ada datang orang, saya mau cari anak saya nih, suami katanya. Saya mau nyari suami ustadz. Wah, ini orang kaya, punya yayasannya banyak, sekolahnya banyak, perguruan tinggi dari TK sampai perguruan tinggi. Dia nyari ustadz. Saya tunjukin tuh ada ustadz tuh, saya bilang. Dia 10 tahun ngabdi tapi nggak punya apa-apa. Nah itu yang saya cari. Dinikahkan sekarang jadi direktur sebuah pondok pesantren. Nanti kita akan undang mereka itu. Apa katanya? Setiap diri orang itu punya jatah berhasil dan jatah tidak berhasil. Ya. Setiap orang punya jatah enak dan tidak enak. Setiap orang punya jatah sehat dan jatah sakit. Semua dua ini bergandengan. Jangan dikira kamu ada jatahnya sakit, ada jatah sakit itu. Wah, sakit ya sakit. Ada jatahnya kenyang, ada jatahnya lapar. Ada jatahnya haus, ada jatahnya harus minum. Semuanya dijatah. Jatah yang buruk-buruk tadi diselesaikan dengan ikhlas, kamu mengabdi akan selesai. Maka orang Arab menyatakan wamal ladatu, habiskan jatah capekmu sekarang. Habiskan. Sekarang kamu habiskan capekmu sekarang. Belajar yang rajin. Jangan leha-leha. Ustadz, habiskan pengabdiannya, habis-habisin. Supaya nanti di kemudian hari jatah susahmu udah selesai. Tinggal enaknya. Jangan di usia 40 tahun, 50 tahun kamu masih dapat jatah susah. Udah 50 bengek mulu. Udah
udah 50 tahun susah mulu jadi pekerjaan. Kenapa nggak dihabisin soalnya jatah kejelekannya? Habisin jatah kejelekan sekarang. Biar enak kemudian hari. Jadi kita sudah usia 30 tuh udah nggak ada keburukan, hal yang jelek karena udah dihabisin. Wa mal ladzatu, itu loh konsep wa mal ladzatu la ba'da ta'ab itu. Habisin kamu susahmu sekarang, ikhlaskan itu. Kamu akan ganti, Allah akan ganti dengan sesuatu yang baik. Percaya itu. Banyak orang-orang yang begitu habis. Coba orang-orang yang berhasil sekarang yang kamu lihat. Apa dulunya nyantai leha-leha? Kan habis-habisan dia belajar. Imam Syafi'i habis-habisan dia belajar. Ya. Ibnu Hajar Asqalani, Ayaji pernah cerita Ibnu Hajar Asqalani itu dulu santri yang paling blow on itu. Pulang pergi. Makanya dakwahnya Ibnu Hajar. Karena dihabiskan kesungguhannya, dihabiskan. Ibnu Hajar Asqalani menjadi ulama besar. Kitabnya banyak, yang kita pelajari banyak, itu sarah-sarahnya banyak yang dipelajari. Kenapa dia begitu? Karena dia ikhlas menghabiskan ketidakbaikan tadi, keburukan dihabisin ya. Jangan sekarang kamu baru belajar melehoi, disentak ngeok kayak kerupuk baik disiram banyu. Tahu kerupuk siram air? Jadi seblak itu makanan orang miskin dulunya. Mau masak nggak punya minyak, airnya diturunin air, kasih mecin, kasih ini, jadilah makanan seblak. Dulunya makanan orang miskin. Kenapa kamu sekarang makan orang miskin? Anak-anak sekarang makan seblak, makanan orang miskin. Dulu. Sekarang menjadi mahal seblak satu piringnya. Iya enggak? Ya ini ya, berapa seblak itu? Ya, habiskan sekarang. Ikhlaskan itu. Itu kata-kata ikhlas tuh. Jadi ikhlas penerapannya bukan ikhlas itu pasrah. Ikhlas itu harus aktif. Ikhlas itu harus operasionalisasi. Ikhlas itu harus dinamis. Jadi kalau kamu dimarahin ustaz, alhamdulillah kamu dimarahin ustaz. Harusnya alhamdulillah. Nanti kamu akan kangen dimarahin ustaz itu. Ayadi dulu juga dimarahin ustaz, biasa itu. Bahkan bukan marahnya bukan lagi pakai mulut, pakai tangan kita. Wah, alhamdulillah. Dikeplak, alhamdulillah jatah keburukan saya sudah mulai diambil ustaz. Begitu caranya. Dihina sama orang, alhamdulillah jatah hina saya nanti sudah habis diambil orang. Begitu caranya. Ini ditabuk sama ustaz, dimarahin, laporan sama ibunya. Ma ustaz di sini galak-galaknya, masya Allah. Ngomongnya, suwayut, dia tahu suwayut, sebakul ngomong, gue marahin aja nggak selesai. Harusnya kamu alhamdulillah. Kenapa? Jatah kamu, sial kamu dihabiskan. Jadi kamu semakin dibenci orang, semakin alhamdulillah. Manusia itu, kita ini umat Islam itu nggak ada yang buruk, dimarahin alhamdulillah. Dipuji alhamdulillah, semua jadi alhamdulillah. Karena kadang-kadang pujian itu menjerumuskanmu. Pujian itu adalah senjata makan tuan. Hati-hati dengan pujian. Seneng gak dipuji? Kamu ganteng, seneng gak? Gue seneng. Makanya kalau dipuji begitu apa? Bilang alhamdulillah, dipuji nambah-nambah. Ya, ikhlas itu yang pertama. Ya, di pondok kita harus ikhlas. Caranya gimana? Ya kamu lakukan. Coba yang kan kamu nyapu siap sore, bangun tidur jam 4 ikhlasnya. Ada yang gak ikhlas?
Ciri nggak ikhlas itu kalau dibangunin jam 4 subuh itu cirinya apa? Nongkrong di kamar mandi lama, pura-pura berak. Di kamar mandi bukannya berak itu, dia tidur di kamar mandi di WC. Nah itu ciri-ciri nggak ikhlas. Itu yang pertama. Ciri nggak ikhlas apa gimana? Dia akan berbalik dan keluar. Banyak nggak teman kamu yang keluar dari pondok pesantren? Banyak. Biasanya kalau santri itu berhenti, itu mesti yang disalahkan pondok. Umi marahin lu, wah iya sih. Ustadznya, galak, banyak pula, tidurnya, semuanya, mau tidur, kotor amat, dia bersihin gitu loh, susah amat. Mau makan ngantri, mau makan, hahu aja ya. Akhirnya nggak kuat, mentalnya drop. Kenapa mentalnya drop? Karena nggak ikhlas tadi. Karena nggak ikhlas, makanya iblis dan pasukannya gampang menggodanya. Iya, dikomporin dah tuh. Akhirnya apa? Berhenti. Ya, makanya angkatan pertama nanti tuh ada tuh. Angkatan pertama tuh Adli tuh mana tuh? Dari kecil Adli mah tuh, Adli. Dari umur SD di sini tuh sampai kumisan dia tuh. Ya, belajar itu butuh waktu yang lama. Habiskan itu. Ayah Haji bilang habiskan susahmu tuh sekarang habisin. Biar enak nantinya. Udah gak susah lagi. Hidup kamu ke depan. Kenapa orang sekarang hidupnya susah? Ekonomi susah. Dulunya gak dihabisin. Dulunya nyantai. Dulunya ini ya. Yang kedua, Pancadiwa pondok itu apa? Kesederhanaan. Apa lawannya sederhana? Hah? Apa yang lawan sederhana? Hah? Oh enggak, tadi buat kedengeran apa? Ayo dong, jangan takut ya. Nah? Enggak kenceng suaranya. Apa? Apa Pandu? Boros. Apa lagi? Set? Bermewah-mewah apa lagi? Baru 2. Nggak ada yang berani. Ayo. Poya-poya. Apa lagi? Oke, lawannya sederhana itu bukan kekayaan, bukan kemewahan. Kaya itu lawannya miskin. Poya-poya lawannya hemat. Sederhana itu lawan katanya apa biar memahaminya enak. Sederhana itu lawan katanya tidak ribet. Ya. Jadi lawan katanya sederhana itu enggak ribet. Yang masih ribet itu enggak sederhana. Hidup itu sederhana, hidup itu enggak ribet. Apa yang ribet itu? Melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, ngada-ngadain itu ribet gitu. Contoh, kamu makan 1 piring kenyang nggak? Gawat. Orang-orang makan 1 piring kenyang. Jadi kenapa kita harus rakus 2 piring, 3 piring, 10 piring bahkan susah. Kalau 1 piring selesai ya sudah ngapain juga yang lain. Jadi nggak ribet. Sederhana tuh begitu. Makanya kalau kamu butuhnya apa sarung, peci segala macam udah selesai, nggak usah butuh yang lain, nggak usah.
Ini mah apa aja dibeli. Ini ampun. Kasih krim malam, krim siang, krim sore supaya makin celonting. Saya kasih tahu ya, dikasih tahu. Muka itu dengan wudhu sudah selesai. Air ini adalah makhluk Allah yang paling keren untuk kebersihan. Makanya air itu apa-apa buat ngebersihin. Nyembuhin penyakit pakai air, nyembuhin haus pakai air, mandi pakai air. Kecuali kalau musim kemarau pakai apa? Ya debu. Jadi sederhana tuh gitu. Sederhana itu harusnya kita melakukan di pondok pesantren, tidak perlu yang susah-susah. Susah, nggak usah nyusahin diri itu loh. Ya kalau kamu nggak kebeli itu ya nggak usah gitu loh. Orang tua kamu belum datang, nyantai aja kali, di sini udah dikasih makan, kamu nggak mungkin kelaparan. Tenang, ada Ani dan Selfie yang masak. Selesai ya. Bayangin kalau nggak ada 2 orang ini, kamu makan apa? Itu ya, sederhana itu nggak ribet. Mau tidur di mana aja bisa nggak? Bisa, nggak ribet. Anak santri itu keren, apa aja nggak ribet. Nggak ada sendok, ada jari. Ya, nggak ada piring, ada daun. Nggak ada daun, ada plastik. Nggak ada plastik, ada tikar. Makan sama tikar. Gampang hidup itu, sederhana, nggak ribet. Gampang ya. Jadi kalau kamu masih ribet di pesantren, orang hidup melakukan sesuatu yang nggak kita butuhkan. Kalau kita begini sudah gitu, nggak usah ribetin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Panjajiwa pondok. Berdikari. Apa tuh berdikari? Mandiri. Mandiri itu jiwa. Apa sih bedanya? Itu kalau tahu ya. Ada istilah di manusia itu ada tubuh, kemudian ada ruh, ada jiwa. Ya, apa bedanya? Nah, Ayah Haji punya tangan. Tangan ini apa? Tubuh. Kenapa Ayah Haji bisa gerak tangan ini? Coba, kamu bisa coba diangkat deh, angkat. Kenapa kamu bisa gerak? Tubuh kamu bisa gerak apa? Karena ada ruh. Kenapa geraknya kok bisa teratur? Karena ada jiwa. Ada orang yang punya ruh, punya badan, geraknya nggak teratur. Kadang ketawa sendiri. Maka disebut sakit jiwa. Ya. Punya badan, punya ruh, dia bisa jalan, bisa makan, tapi nggak teratur. Ya. Orang nggak ada yang ketawa, dia ketawa. Orang nggak ada yang nangis, dia nangis. Ya, Pandu ya, ada nggak banyak yang begitu nggak? Sakit jiwa. Jiwa itu kecerdasan, makanya perlu dilatih. Makanya kenapa panja jiwa itu? Karena jiwa itu kecerdasan. Apa yang dilatih? Yang dilatih itu jiwa kita. Yang dilatih, yang salah satu jiwa kita adalah jiwa kemandirian. Berdikari. Apa itu berdikari? Melakukan hal-hal sendiri. Kenapa harus sendiri? Ya nggak perlu pertolongan kali kalau cuman mandi. Masa mandi mau sini dimandiin juga sih, Fatir? Fatir, apa lagi ini? Nana, masa masih dimandiin? Iya tak? Mau dimandiin? Habis itu saya sholatin sekalian. Mau? Saya mandiin, saya sholatin.
yang dimandiin, yang disolatin, yang segala macam, batu orang lain, butuh orang lain dilakukan, itu kamu mati. Jadi kalau kamu masih tidak bisa melakukan sendiri, mati aja. Mau mandi, dimandiin. Ya, sekalian saya sholatin, sekalian saya angkat, nggak apa-apa. Pakai keranda. La ilaha illallah. Mati. Apa yang dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah lakukan sendiri. Kalau bisa sendiri, nggak usah ngasih bantuan. Kecuali kalau itu berat, melakukan sesuatu, maka kita harus bekerja sama. Beda bekerja sama dengan mengandalkan. Ya, Ayah Haji butuh orang, kerja sama, bukan mengandelin. PR-nya kerjaan sama kamu, enak aja, kerjain sendiri, mandi, kamar mandi, bersihin, dapur. Mau tidur ya diberesin sendiri. Kenapa harus sendiri? Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah itu orang paling mandiri. Bahkan Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Padahal Rasulullah istrinya banyak, ngejahit baju sendiri. Karena memang mandiri itu penting. Supaya pasti nggak tergantung sama orang lain. Orang yang tergantung sama orang lain, apalagi menggantungkan hidup kamu kepada orang lain, tuh siap-siap kamu kecewa. Bener nggak? Aduh nih, bentar lagi nih, teman saya akan ngasih uang sama saya. Gantungin, dia harapin. Terus yang mau ngasih uang nggak jadi ngasih uang, kamu kecewa nggak? Kecewa. Kenapa? Karena mengharapkan bantuan orang lain. Lakukan sendiri aja. Jadi, kalau nggak bisa, ya kerjasama. Nanti kita kerjaan bagaimana kerjasama itu harus dilakukan. Di pondok tuh seperti itu, apa dilakukan sendiri aja. Belajar sendiri, ini sendiri. Nah, kesendirian tadi, artinya apa sih? Kesendirian tadi kamu lakukan itu menjadi hebat. Jadi kamu punya jiwa yang tangguh seperti jiwanya singa tadi. Mau banyak kan, mau sendirian, saya tetap saya. Aku tetap aku. Ada lo, saya masih keren. Ya. Kita itu akan dihitung keberadaan kita kalau kita sudah menunjukkan siapa diri kita, kemandirian kita. Ya. Makanya pemuda itu apa katanya? Apa pemuda itu? Anada. Apa anada? Ini lo dadaku, ini lo aku, ini lo mendiri. Itu baru keren tuh. Banyak orang sukses muda, banyak karena dia mandiri dari kecil. Coba di luar tuh anak-anak tuh sekolah nggak mandiri, apa yang jadinya? Apa jadinya mereka? Males. Ya, anak-anakku di sini mandiri, lakukan saja. Keren. Di rumah juga sama, di sini nyapu, di sini bersih-bersih, di rumah malah enggak. Waduh, lebih parah itu. Di rumah tidur kerjaannya. Ya Allah. Ayah Haji itu Pandu kalau di rumahnya Ayah Haji ini tidur malah. Saya bilangin udah dikafanin aja sekalian kalau tidur mulu. Apa dikafanin itu? Kamu mau tidur mulu? Ya kafanin bungkus, masukin liang lahat yang kubur. Kapok lu nggak bangun-bangun. Mau kamu nggak bangun-bangun? Tadi keberapa tuh? 3. Apa lagi? Ukhuwah Islamiyah. Panca jiwa pondok yang harus kita teman ukhuwah Islamiyah. Kalau bahasa sekarang itu kita harus tenggang rasa. Ukhuwah, apa sih ukhuwah itu artinya?
persaudaraan. Kamu banyak saudara sekarang. Tio jadi saudaraan sama siapa lagi tuh? Ini saudara semua nih. Dari jauh-jauh saudara. Ini nih saudara, itu saudara. Bangun persaudaraan di sini. Makanya di pondok itu kalau kamu tahu persaudaraannya kuat. Ayah Haji punya saudara, tadi ada itu kan datang tuh ya, emak-emak rombongan itu teman Ayah Haji semua. Ayah Haji itu temannya banyak, alhamdulillah. Dari ujung ke ujung itu teman, saudara Ayah Haji banyak. Kenapa kita harus banyak saudara? Nah, kenapa kita harus banyak teman sih? Iya, nanti temanmu itulah yang membuat kita mudah gitu. Lakukan pertemanan. Dari mana-mana kumpul jadi teman. Jadi saudara. Jadi ukhuwah Islamiyah. Bagaimana ukhuwah Islamiyah itu? Pertemanan yang memang dianjurkan oleh Allah. Ada pertemanan yang enggak dianjurkan oleh Allah, ada. Ta'awanu ala biri wat taqwa. Wala ta'awun ala ismi wa udwan. Pertemanan yang baik itu saling itu apa ya? Ta'awun itu bukan kamu ditolong terus, kamu nolong dan ditolong. Ta'awun itu saling menolong. Jangan kamu minta ditolong mulu, sekali-kali nolong, gentian nolong itu terus nolong gitu. Dalam kebaikan. Apa yang boleh tolong banyak. Kamu lagi sedih ya, ya hibur sih sedihnya supaya nggak ada sedih-sedih. Kan anak santri banyak sedihnya. Benar, sedih nggak kamu Fatir ditinggal? Nggak kan? Siapa yang kamu siapa namanya nih? Ya, hah? Owi. Rowi namanya. Owi aja. Mengingatkan kesayangan Ayah Haji. Ayah punya kucing namanya Owi. Benar serius ini. Iya. Nah, bukannya main nama kucing. Jadi kalau ingat begitu kan, nama kucing lebih keren. Robert, Alexander, kucing. Ya. Harus tadi saling menolong itu. Jangan menolongnya yang keburukan. Ada yang merokok dijagain, pura-pura. Ketahuan keburukan ditolong nggak boleh. Apalagi menjerumuskan orang itu bahaya. Jangan sampai menjerumuskan saudaramu itu loh. Keburukan dijerumus-jerumusin nggak usah. Nggak usah. Kerjaan setan tuh jangan kamu ambil alih. Kenapa sih? Kamu ini manusia bukan? Pekerjaan iblis, pekerjaan setan jangan kamu ambil alih. Apa pekerjaan setan sama iblis? Menggoda orang supaya berbuat kesalahan. Menggoda orang supaya berbuat kemaksiatan. Jangan diambil alih. Nanti kasihan itu iblis sama setan yang nganggur. Kamu ambil alih semua. Biarin aja itu kerjaannya orang apa iblis tadi. Kerjaan kamu berbuat baik. Terakhir, kebebasan. Santri itu harus bebas. Bebas apa sih? Apakah bebas tanpa kendali? Bebas itu apa sih? Freedom. Ya. Ingat ya anak-anakku, kebebasan itu adalah nikmat paling esensi yang diberikan Allah kepada manusia. Hanya manusialah yang diberikan kebebasan. Binatang tidak bebas. Siapa bilang kambing bebas? Kambing bebas nggak? Ikan bebas nggak? Kok nggak bebas sih? Kambing bebas? Ya. Kucing?
Wow, kucing ya, kawinnya di mana-mana ya, bebas nggak? Iya, itu nggak bebas. Kamu tahu? Ayah Haji kasih analog. Ikan itu tidak pernah tahu dia hidup di mana. Ikan itu tidak pernah tahu hidupnya di mana. Dia tidak tahu namanya samudra. Benar nggak? Makanya dia nggak tahu itu samudra, air itu nggak tahu. Padahal dia hidup di air, tapi dia nggak tahu air. Baru kalau dia diangkat dari air, kamu pancing ikan itu naik ke atas. Oh itu ternyata air ya, yang tadi saya tinggal di situ. Gak pernah tahu. Burung itu gak pernah tahu kalau itu angkasa, bisa terbang. Baru dia kalau udah ditembak jatuh, oh ini ya angkasa itu. Kenapa dia begitu? Kenapa dia nggak tahu segala sesuatu? Karena oleh Allah mereka itu tidak diberikan kebebasan. Kebebasan memilih. Kambing, ayam, kucing nggak dikasih kebebasan. Coba ayah tanya, ada nggak kucing atau kambing milih makannya? Ini mah rumput, saya nggak doyan. Besok pakai nasi goreng, ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Jadi dulu kambing makan, kucing makan kucing, makan ikan. Ya. Apalagi? Dari dulu ya begitu. Kenapa dia nggak berubah? Karena dia tidak bisa memilih. Oh, tidak kebebasan memilih. Manusia dikasih oleh Allah nikmat yang paling dasar. Inna aradal amanata 'alas samawati wal jibal. Semuanya dikasih amanat, ditanyain semuanya pada nggak mau kecuali manusia. Kenapa manusia bisa memilih? Karena dikasih nikmat memilih. Dengan memilih itu, dengan kebebasan memilih tadi, manusia menjadi cerdas. Otaknya berkembang. Kamu mau pintar? Pilihannya apa? Belajar. Kambing dikasih pilihan enggak? Kamu pintar apa mau? Enggak, ya dibagi gitu, stopnya begitu. Namanya kalau dalam bahasa populernya, kambing itu punya kecerdasan mono intelijen. Tahu mono? Lawannya mono apa? Stereo. Dia begitu aja. Tapi manusia punya kemampuan multi intelijen, multi kecerdasan. Tanya lagi, kira-kira pohon jeruk itu punya kecerdasan nggak? Dia punya kecerdasan, dia bisa berbuah jeruk. Tapi kecerdasannya tunggal. Jeruk tetap akan berbuah jeruk, tidak gerenuk. Kenapa itu? Karena kecerdasannya cuma satu, membuat jeruk. Tapi manusia, karena dikasih pilihan, berbuah jeruk. Jeruknya warna-warni. Semuanya bisa dilakukan oleh manusia. Kenapa manusia itu melakukan itu? Karena dikasih kebebasan untuk memilih, dikasih kebebasan untuk berpikir, dikasih kebebasan untuk berkreasi. Semua dikasih kebebasan. Jadi jangan kamu dikira kucing itu bebas. Ya kawin di mana aja. Karena nggak ada pilihan dia. Dia nggak tahu punya kamar ber-AC, kasur empuk, nggak pernah tahu.
Kalau dia tahu dia lah enak di kamar, kasur empuk, ber-AC ya, ambil nonton film mah enak. Manusia bisa lakukan itu. Kenapa bisa lakukan? Karena dikasih kebebasan untuk memilih. Otak kamu bisa cerdas karena dibebaskan. Manusia itu dikurung aja bisa menerawang kemana-mana, apalagi nggak dikurung. Ya, sekarang nih anak-anakku kasih kebebasan Allah. Itu salah satu panca jiwa pondok itu kebebasan. Bebas kamu memilih. Kalau kamu sukses ya belajar. Kalau kamu baik ya pilihan ini. Semua dipilih tuh. Setiap pilihan yang kamu pilih harus dipertanggungjawabkan. Kalau begini nanti akan kena ini pilihan. Silakan memilih. Itulah kebebasan. Kebebasan itu akan berbenturan dengan kebebasan orang lain. Orang lain pengen begini, orang begini. Makanya kebebasanmu tidak bebas sebebas-bebasnya. Bebasan kamu akan dibatasi oleh kebebasan orang lain yang juga ingin bebas. Bebas itu terbatasi oleh kebebasan. Ya, ingat ya. Bukan bebas dibatasi oleh ketidakbebasan. Tapi bebas itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Makanya kamu harus melakukan kebebasan itu, nikmati kebebasan itu. Berpikir, segala macam memilih. Kalau kamu mau sehat, bebasnya gimana? Mau sehat? Kasih pilihan nggak? Kasih, makannya kayak begini, jangan ini, itu. Itulah manusia. Itu menjadi panca jiwa pondok. Ini kalau kamu lakukan 5 ini, itu udah keren. Bahkan kalau Ayah Haji sebut panca jiwa pondok itu menjadi landasan kehidupan kita, bukan hanya di pondok. Ayah Haji melakukan itu sampai sekarang. Ikhlas, bersyarat, kebebasan, ukhuwah Islamiyah kita lakukan, selesai semua itu. Hidup itu jadi enak. Kalau kita melakukan kehidupan dengan 5 pola ini, 5 jiwa, 5 kecerdasan, ya, jiwa itu cerdas. 5 kecerdasan, maka kita tidak akan mengalami susahnya hidup. Tidak pernah tertekan, tidak pernah sedih. Coba aja, cobain. 1 aja, 5-5 ini kamu pakai nih. Ayah juga ngomong begini sih, nanti kamu akan rasakan bagaimana nikmatnya ikhlas. Udah nikmat ikhlas gitu. Kamu akan tahu bagaimana nikmatnya kebebasan. Akan enaknya gitu. Apalagi berpikir, memilih banyak pilihan. Apalagi ukhuwah Islamiyah, apalagi mandiri. Kamu kalau udah mandiri enak. Orang yang paling keren itu adalah orang yang mandiri. Kalau kamu masih diikat-ikat sama orang lain, itu kan susah. Kamu kerja diatur sama orang lain ya. Jam sekian. Kalau kamu mandiri, jadi lakukan kemandirian. Mulai dari sekarang kita belajar mandiri. Enak sekali mandiri itu. Kalau nggak ngeribetin orang, kita enak, hidupnya enak. Termasuk kita juga diberikan kebebasan itu, ya, ingat ya, manusia itu jangan sampai menutup kebebasan dirimu dan orang lain. Bebaskan pikiran kamu, memilih yang benar, jangan sampai salah pilihan. Kalau salah pilihan berarti kamu misalnya terjebak. Ketika salah pilihan, kamu bertobat, ampun kepada Allah, mohon maaf kepada orang lain, selesai. Terakhir, ini udah enak nih. Terakhir, saya ingin katakan begini. Apapun yang kita lakukan sekarang ini, itu adalah kita sedang mencatat kehidupan nanti kita masa depan. Catat kehidupan kamu sekarang, apa yang kamu tuju. Kamu akan buka nanti 10 tahun kemudian akan jadi apa. Itu catatan kehidupan. Ya, ingat. Bisa nggak kita merubah hidup kita ke depan enak? Mulai sekarang kamu nyatet yang baik sehingga ke depannya baik. Catat yang baik. Saya mau jadi ini, catat. Catatnya.
Karena setiap orang nanti berubah. Ya. Maka kita harus bisa 3 hal tadi. Pertama, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita santri. Kedua, kita harus memiliki kecerdasan bahwa kita santri. Kita harus memiliki keahlian. Temukan 3 tadi. Punya kesadaran, punya ilmu, punya kecerdasan, punya keahlian. 3 ini nanti kita akan coba. Anak-anak, setiap diri orang itu gak ada yang bodoh. Ada yang gak bodoh di sini? Tidak ada yang bodoh. Manusia tidak ada yang bodoh. Allah menciptakan manusia itu cerdas semuanya. Tinggal kita mampu gak ngaktifasi kemampuan kita itu. Ya. Belajar. Kamu akan menemukan sesuatu yang ajaib. Ayaji merasakan itu. Ayaji bisa mampu menghitung, ngajar dosen saya. Ayaji ngajar statistik. Nggak ngebayangin itu matematika. Yang penting Ayaji baca. Tahu-tahu, oh begini doang yang matematika. Oh begini doang ini. Oh begini doang. Kenapa otak ini menjadi cerdas itu? Karena otakmu itu seperti listrik. Kalau kamu bacanya 1,5 watt, banyak baca watt yang banyak muncul, koneksi. Semakin kamu banyak baca, semakin terang, maka kamu akan menurunkan cahaya dari mata kamu karena otak kamu cerdas. Karena otak kamu itu bercahaya, ada sinar. Gimana kamu memancarkan sinar kamu sendiri nggak punya ada sinar di dalam otakmu? Ya. Receiver, penerima kecerdasan itu bukan di otak, tapi di hati. Ini nerima naik ke atas, mata memancarkan, mulut memancarkan. Makanya kalau ada orang matanya yang jelalatan, berarti matanya nggak bener itu. Mulutnya ngacok, ngomongnya berarti otaknya nggak terang, hatinya kotor, pasti. Mata sama mulut ini menjadi kekuatan, apalagi mata. Nanti kita akan belajar bagaimana mata ini bisa mengalahkan sesuatu yang kita nggak bisa kalahkan dengan tangan. Ya, latih mata kamu tuh, baca mulai sekarang. Masuk. Buat otak ini lampunya banyak, kalau perlu kayak lampu itu tuh. Gitu. Kalau lampunya gelap, makanya kan apa? Minal zulumati ilan nur. Apa itu? Ini kita itu kebodohan dihapus dengan cahaya otak kamu tuh yang gelap gulita. Banyak baca, banyak belajar supaya terang benderang, jangan tulalit. Banyak baca, banyak keajaiban. Terus kamu baca itu akan ketemukan enggak sekarang kamu akan ketemu keajaibannya. Nanti aja dulu baca buku 1 hari itu bisa 3-4 buku. Aja tuh nyaman kalau tidur di situ, di kamar ruangan situ ada banyak buku tuh enak tidurnya. Makanya di ruangan tamu ada buku, di mana ada buku, bahkan di WC aja ada buku ya gitu. Buat ngebaca, di mana ngebaca tempatnya. Baca, nanti kamu akan menemukan keajaiban. Catat ya. Bacalah, kamu akan menemukan bukan kepintaran, keajaiban kecerdasan itu. Kalau nggak percaya buktikan nanti. Nggak usah baca harus ngerti, nggak usah baca aja. Tapi dengan membaca bismillah. Oke, anak-anakku, itu saja. Nanti kalau nggak paham nanti tanya sama Ustadz. Kalau mau nanya Ayaji boleh. Anak-anakku tetap bersemangat di sini, jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah, apalagi balik badan. Jangan jadi pecundang, jangan jadi kerupuk mentah, jangan jadi nasi goreng yang tanpa garam. Ya. Jangan jadi mie tanpa ada air panas. Semua punya pasangan, semua punya kenikmatan. Jadilah diri kamu sendiri dengan kecerdasannya. Jangan sampai kita mundur dalam perjuangan ini. Jangan sampai mundur.
Ya, segala sesuatu bisa kita selesaikan. Saya lebih salut kepada orang yang biasa saja tetapi dia istiqomah. Yang paling susah adalah istiqomah. Istiqomah apa itu apa? Istiqomah. Istirahat, ngedakong di rumah. Bukan itu istiqomah itu artinya kita koma. Tahu koma? Lurus ajek. Seperti batu karang. Gitu. Laki-laki, perempuan harus istiqomah. Di mana-mana pejuang itu istiqomah. Kalau pejuangnya gerak kanan, gerak kiri, ya. Maju kanan, maju kiri, maju depan, istiqomah. Luruskan niatkan niat kamu bahwa untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah. Yang lain santai aja lah. Jangan melihat orang lain sekarang. Di rumah teman saya main-main, udah biarin aja, biarin. Dia lagi menikmati. Dia sedang mengulur-ngulur kesusahannya nanti. Kita habiskan kesusahan sekarang. Mau? Habisin susah kamu sekarang di sini. Biar enak nantinya. Jangan setahun dulu. Kalau 2 tahun kamu nggak betah, cobalah 3 tahun. Kalau 3 tahun kamu nggak betah, cobalah 4 tahun. Kalau 4 tahun kamu nggak betah, ya coba 5 tahun. Kalau 5 tahun juga belum betah, cobalah 6 tahun. Kalau kamu 6 tahun juga nggak betah, ya udah pulang aja lah, berarti kamu udah lulus.